Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Formatur HMI Jawa Mataram Kanda Ahmad Sanusi, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Formatur Kohati HMI Jawa Mataram Yunda Yola, yang sama-sama kita hormati Direktur Lembaga Pengembangan Profesi, ada Direktur Lakmi, saudara saya Asi Anggara, yang terhormat Ketua Umum HMI Komisariat Jawa Mataram. Ini ketua umum baru semua, jadi semangatnya masih baru, insyaallah. Yang saya hormati pengurus Kohati atau yang mewakili HMI Komisariat Jawa Mataram, Kohati Jawa Mataram. Yang saya cintai dan saya banggakan, kader-kader himpunan mahasiswa Islam Komisariat MIPA IKI Mataram yang sampai saat ini masih setia menemani saya sejak 2 tahun lalu. Jadi sudah 2 tahun lebih kita di kepengurusan ini. Untuk mengawali sambutan saya ingin bercerita sedikit. Jadi 30 Desember 2018 itu di tempat ini saya resmi diangkat sebagai Ketua Umum Komisariat MIPA. Jadi 2 tahun lebih sudah kepengurusan ini. Kemudian sekitar bulan April kita dilantik. Jadi memang agak jauh terangkatnya saya sebagai Ketua Umum dengan dilantiknya. Jadi kerja-kerja organisasi khususnya di Komisariat MIPA IKI Mataram itu agak terhalang dengan itu gitu. Selain dari pengurus yang minim, kader, ada juga beberapa hal yang memang sangat mengganggu atau menghambat kerja-kerja kami begitu, khususnya di IKI Mataram atau Undikma saat ini. Dengan dengan apatisme massal yang dapati oleh mahasiswa saat ini, yang kesibukannya hanya pada game online atau HP, itu menjadi tantangan besar kita di HMI sendiri begitu secara umum. Jadi apatisme massal ini memang sangat sulit untuk kita minimalisir begitu perkembangannya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang saat ini sangat-sangat pesat. Kita tidak bisa menebak begitu arah dari teknologi saat ini itu kemana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan khusus kepada kader HMI Komisariat MIPA bahwasannya dalam menuntut ilmu, mental kita harus kuat. Jadi banyak rintangan yang akan kita hadapi di sana. Rintangan-rintangan itu bisa kita selesaikan, itu berdasarkan ilmu juga. Jadi adanya rintangan ya harus diselesaikan dengan ilmu juga, dengan pemahaman kita. Jadi untuk ke depan kita memang harus menguasai ilmu-ilmu ini. Jadi kalau kita berbicara abad ke-21, itu ada 4 literasi sebenarnya yang harus kita kuasai bersama. Yang pertama literasi sains. Jadi ini berbicara tentang alam, tentang sekitar kita begitu, terkait dengan literasi sains. Kemudian yang kedua, literasi teknologi, yang saat ini itu penting sekali untuk kita pahami, untuk kita kaji. Bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini gitu. Jika kita mengacu kepada bukunya James Hunter, The Extreme Future, jadi di sana dia sudah berbicara tentang dunia 50 tahun ke depan. Bukan lagi berbicara tentang 1 tahun ke depan, 2 tahun atau 10 tahun, tapi dia sudah berbicara tentang 50 tahun ke depan begitu.
Yang dia katakan James Compton yang paling saya ingat adalah bahwasanya kendaraan hibrida atau kendaraan yang tanpa polusi itu akan hadir di dunia. Nah ini sudah terbukti begitu. Apa yang disampaikan oleh James Compton, seorang futurolog dari Amerika Serikat. Jadi sebagian besar apa yang diramalkan oleh James Compton itu sudah terbukti. Kemudian bagaimana area kognitif kita itu diobati agar kecerdasan kita meningkat, itu juga sudah terbukti begitu. Ada di beberapa negara itu sudah dikembangkan masalah mencerdaskan kognitif. Belum lagi kita berbicara masalah robot dan sebagainya, atau kecerdasan buatan sudah merambah ke berbagai belahan dunia untuk saat ini. Kemudian yang ketiga, literasi yang ketiga itu adalah literasi budaya yang harus kita pahami juga agar budaya-budaya apa yang kita miliki di Indonesia ini itu tidak tergerus oleh perkembangan zaman atau budaya asing itu sendiri. Kemudian literasi yang keempat adalah literasi keuangan. Literasi keuangan kadang kita anggap sebagai sebuah literasi yang tidak cocok untuk kita ketahui begitu. Namun literasi keuangan ini akan mengajarkan kita bagaimana manajemen sebuah kegiatan begitu. Berapa estimasi yang harus kita keluarkan dalam kegiatan yang seperti ini. Kemudian berapa sumber daya yang harus kita berikan konsumsi dan sebagainya. Jadi itu terkait tentang literasi keuangan. Bukan tidak patut untuk kita ketahui, tapi agak sedikit malas mungkin kita untuk mengetahui hal-hal seperti itu, kecuali teman-teman yang bekerja di bank atau apapun itu sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami mengangkat tema pentingnya profesionalisme kader demi tercapainya komisariat yang lebih baik. Ini tidak terlepas dari kondisi komisariat MIPA di IKIP Mataram, atau khususnya secara umum HMI di IKIP Mataram atau Dikma saat ini. Jadi kalau kita merunut dari beberapa tahun terakhir, HMI komisariat MIPA sebenarnya pernah besar dengan namanya, berlimpah kader. Namun ada beberapa faktor. Yang pertama, ditinggalkan oleh ketua umumnya, sehingga pada waktu itu kepengurusan semuanya bubar atau hilang, dan menjadi tidak aktif begitu, menjadi hilang, tenggelam, ibarat di telan bumi yang komisariat MIPA setelah ditinggalkan oleh pucuk pimpinannya begitu. Nah, dari sanalah kita mulai membangun begitu. Jadi agak sulit memang kita ingin mengembalikan kejayaan atau kebesaran HMI komisariat MIPA, namun dengan minim kader atau sumber daya ini gitu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya 2017-2018 saya masuk di HMI begitu. Ada Ketum Yogi. Jadi kalau saya lihat ini memang sustainable ya perjalanan HMI komisariat MIPA. Dari Ketum Yogi itu biasa dia menghadiri acara HMI itu sendiri atau berdua dengan istrinya yang sekarang begitu. Jadi satu kepengurusan ya sama istrinya yang sekarang. Alhamdulillah baru tadi menikah ya. Jadi kalau tidak sendiri mereka berdua begitu. Kemudian periode selanjutnya 2018-2019 Ketum Ahmad Diansyah. Jadi ada peningkatan di sana. Kita bertiga, saya, Sekumpami sama Ketum Ahmad. Jadi kita rolling di sana. Jika tidak ada yang berhalangan, kita hadir semua 3 orang. Kalau ada berhalangan 1 orang, 2 orang kita hadir dalam acara-acara ini. Nah, alhamdulillah kalau saat ini ada perkembangan sedikit begitu dari kuantitas kader.
Alhamdulillah kita LK kemarin 6 orang, insya Allah masih aktif semua. Tapi untuk menghadiri acara-acara ini, acara-acara MI cukup terganggu gitu. Mungkin kalau teman-teman tarbiyah mungkin sudah paham kondisi di MIPA begitu, mungkin ada yang praktikum, ada yang kuliah dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi penghambat, salah satu penghambat kita dalam berorganisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan Yunda, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam pembukaan rapat anggota Komisariat MIPA yang ke-25 ini. Jika dalam acara ini ada kekurangan atau kesalahan kami, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sebagai Ketua Umum MI Komisariat MIPA minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Yang saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.